Bab 002. The Real Mertua Set Asterisk N2. Angel itu wanita realistis. Selama Ardan menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami, maka Angel juga melakukan tugasnya sebaik mungkin sebagai seorang istri. Makanya pernikahan mereka selama ini berjalan begitu baik dan harmonis, terlepas dari Angel yang memiliki hubungan kurang baik dan mama mertuanya. Halo Angel, kenalkan nama saya Lucy Sa. Lucy Savitri, anak dari seorang pelacur di kota A, bekerja sebagai J Lang sedari umur 15 tahun dengan tarif 30/50 per jam, ucap Angel memotong ucapan Lucy. 2. Dek. Lucy berdiri kaku dengan mata melotot, dan jangan lupakan senyum angkuh yang sedari tadi dirinya tampilkan seketika lenyap saat mendengar penuturan Angel. Terhitung sudah ada 8 rumah tangga orang yang dirusak, pernah melakukan aborsi sebanyak 12 kali dan sekarang sedang mengandung anak haram dari Tuan Ardan Malik, right? Lanjut Angel tersenyum miring. DUARRRRR. Pengaruh seorang Angelina Putri Thompson memang tidak perlu lagi diragukan lagi. Angel mengetahui semua tentang informasi pribadi selingkuhan suaminya sampai ke akar-akarnya. Go job Angel. 28. Ardan seperti tersambar petir di siang bolong, mendengar apa yang baru saja Angel katakan. Jadi istrinya itu sudah tahu, pikir Ardan dengan jantung berdegup kencang. Lucy sendiri hampir saja oleng dan jatuh kalau saja Tuan Malik tidak sigap menahan tubuhnya. Dirinya tidak menyangka bahwa Angel akan berbicara seperti itu, terlebih Angel bisa mengetahui semua kehidupannya selama ini sedang secara detail. Jangan tanya keadaan Ardan saat ini, pria brengsek itu sudah mulai berkeringat dingin. Ketakutannya selama ini akhirnya terjadi juga, di mana istrinya mengetahui perselingkuhannya. Tidak, jangan asal bicara kamu, ucap Lucy mengelak. Cih. Angel hanya berdecih sinis dengan tatapan mencemooh. Saya bukan orang bodoh yang akan berbicara omongan kosong, jawab Angel dengan tatapan menghina. Angel tersenyum miring melihat Ardan yang sedang berdiri kaku, seperti orang bodoh. Ada yang ingin kamu katakan Ardan? Tanya Angel tersenyum miring. Apa? Aku, jawab Ardan gagap. Ardan merasa lidahnya keluh, tenggorokannya kering tidak bisa mengeluarkan suaranya, bukan karena sakit, tapi situasi ini membuat Ardan tidak bisa berpikir jernih. Tidak aku sangka selera seorang Ardan Malik adalah wanita murahan, ucap Angel tersenyum mengejek. Apa tidak ada wanita yang sedikit lebih baik dari gundikmu ini Ardan? Minimal bukan seorang Jal Ang lah, lanjut Angel semakin memicing amarah Lucy. Dada Lucy naik turun dengan tangan terkepal kuat, wajahnya sudah memerah padam, menyorot tajam ke arah Angel. Hentikan Angel, tidak seharusnya kamu berbicara seperti itu pada Lucy. Bagaimanapun dia sekarang sudah menjadi istri kedua Ardan. Sahut Nyonya Katie memandang Angel sinis. Mama, teriak Ardan melototkan matanya. 29. Terbongkar. Apa? Perempuan ini harus tahu bahwa Lucy juga istri kamu, agar bicaranya lebih dijaga lagi, jawab Nyonya Katie menunjuk-nunjuk Angel. Mama mertuaku tersayang, saya baru paham sekarang. Ternyata mantu idaman Anda itu seperti ini, pel cur murahan, ucap Angel menatap Lucy dengan pandangan mengejek. Jaga bicaramu Angel, teriak Lucy. Lucy sudah tidak tahan dengan hinaan yang diberikan Angel, walaupun faktanya itu memang benar, bahwa apa yang dibicarakan Angel tadi itu semuanya benar. Wow, seorang gundik rendahan berani membentak seorang Angelina Putri Thompson, yang berstatus istri sah, ucap Angel menatap dingin pada Lucy. Kenapa Kamu pikir aku takut? Tantang Lucy menunjuk-nunjuk wajah Angel. Plak. Jauhkan tangan kotormu dari depan wajahku, perawatan wajahku sangat mahal, bahkan harga dirimu kalah jauh dengan harga perawatan wajahku, ucap Angel menepis tangan Lucy. Kurang ajar. Tutupmu wanita mandul. Teriak Lucy dengan wajah memerah padam. Lucy benar-benar merasa terhina dengan perkataan Angel. Kau kan memang hina gundik 6. Plak.
jerit Lucy memegang pipinya yang baru saja ditampar oleh tangan cantik Angel. Apa yang kamu lakukan Angel? Bentak Ardan. Diam kamu. Bentak Angel dengan wajah memerah padam. Melihat kemarahan di wajah Angel yang belum pernah Ardan lihat sebelumnya, membuat Ardan merasa takut, aura di sana juga tiba-tiba menjadi semakin dingin. Wanita murahan sepertimu tidak pantas berbicara seperti itu sialan. Geram Angel mengepalkan tangannya kuat. Kenapa tidak terima Kau memang wanita mandul Ci, ucap Lucy akhirnya keluar sifat aslinya. Sepertinya Lucy lupa sekarang ada di mana, karena terbawa emosi sehingga membuat Lucy menampilkan sifat 30. Aslinya. Lebih baik mandul tapi terhormat, daripada seperti kamu wanita murahan, tidak punya harga diri, merasa bangga karena sudah merebutkan milik orang lain, jawab Angel dingin. Kamu salah, aku tidak pernah merebut Mas Ardan dari kamu, karena aku sama Mas Ardan sama-sama cinta, ucap Lucy tersenyum penuh kemenangan. Ambillah. Aku tidak butuh pria brengsek, jawab Angel tersenyum miring. Aku terlalu mahal untuk pria brengsek seperti dia. Lanjut Angel tersenyum sinis. Lucy mengepalkan tangannya kuat, karena ternyata respon Angel tidak seperti yang dirinya bayangkan, Lucy pikir Angel akan sakit hati dan menangis. Mimpimu terlalu tinggi Lucy, bangun nanti kesiangan. Kalian berdua cocok, yang satu murahan dan yang satu lagi bajingan, sama sarma sampah, ucap Angel dengan tatapan menghina. Ardan sudah tidak bisa berkata-kata lagi, semuanya sudah terbongkar, istrinya sudah mengetahui perselingkuhannya jauh dari yang dirinya pikirkan. Siapa yang kamu sebut murahan bentak Lucy mengepalkan tangannya. Tentu saja itu kamu Jalang, jawab Angel antai. Memangnya kamu pikir seorang wanita yang sudah bertahun-tahun menjajah tubuhnya pada banyak pria di luar sana masih ada harganya? Tentu saja tidak ucap Angel tersenyum miring. Sampah tetaplah sampah, sampai kapanpun akan menjadi sampah. Lanjut Angel penuh penakan. Bagus Angel, hajar terus gundik tidak tahu diri itu. Mulut seorang Angelina Putri Thompson memang tidak perlu diragukan lagi, setiap omongannya yang keluar selalu mengandung racun yang mampu membuat lawannya tidak mati kutu. 2. Kurang ajar. Teriak Lucy dengan nafas memburu. Santai sayang tidak perlu berteriak sekeras itu, lagian kenapa harus marah, toh semua yang aku katakan itu benar ucap Angel tersenyum miring. Aku hampir lupa, lanjut Angel melirik Lucy. Apa kabar dengan anakmu yang ada di panti asuhan melati Nona Lucy? Tanya Angel tersenyum miring. DUARRRRR. Untuk kesekian kalinya Lucy dibuat terkejut setengah mati. Apa? Apa maksud kamu? Tanya Lucy gugup. Angel mengangkat bahunya acuh, tidak berniat menjawab pertanyaan Lucy, pernyataan yang sudah jelas-jelas. 31. Perempuan itu sendiri tahu jawabannya. Jangan salah, Angel datang bukan dengan tangan kosong, semua informasi tentang Lucy sudah Angel kantongi semuanya tanpa terkecuali, bahkan hal yang tidak Ardan ketahui sekalipun, sebuah fakta yang kalau sampai terbongkar akan menghancurkan mereka semua. 2. Tidak mungkin, dari mana dia tahu semua ini, batin Lucy gelisah. Lucy melirik Ardan yang hanya diam tanpa ada tanda-tanda ingin membela dirinya, dalam hati Lucy berharap jangan sampai Ardan percaya dengan apa yang baru saja Angel katana. Ardan seleramu sungguh buruk, ucap Angel melirik Ardan dengan tatapan mengejek. Ardan mengepalkan tangannya kuat, tapi tidak mungkin untuk saat ini dirinya melawan Angel, karena Ardan tahu betul seperti apa sifat Angel. Angel kita bisa bicarakan ini baik-baik, ucap Ardan mencoba menenangkan Angel. Melihat sikap Angel sekarang, Ardan yakin bahwa rahasianya sudah diketahui oleh istrinya itu, dan Ardan berharap Angel mau mendengarkan penjelasannya dan memaafkan kesalahannya. Mimpi kau Ardan. Kapan anak itu akan lahir? Tanya Angel melirik tanya menjawab pertanyaan Ardan. 2 bulan lagi, jawab Lucy tersenyum sombong.
Sebenarnya aku dan Mas Ardan berencana akan memberitahu kamu setelah aku melahirkan, dan kita berdua sepakat setelah aku melahirkan, kamu yang akan merawat anak aku dan Mas Ardan, ucap Lucy penuh percaya diri. Lucy diam. Ucap Ardan penuh penakan. Ardan tidak mau Lucy berbicara yang tidak-tidak, yang nantinya akan semakin memperkeruh keadaan, karena Ardan akan mencoba berbicara dengan istrinya itu. Kamu pikir aku pengangguran? Kalian yang buat kenapa harus aku yang repot mengurus anak kalian, jawab Angel datar. Dasar wanita mandul, pantas saja kamu tidak bisa hamil selama ini, ternyata kamu memang tidak pantas untuk menjadi seorang ibu, disuruh menjaga anak dari suamimu sendiri kamu tidak mau, benar-benar perempuan mandul tidak tahu diri, ucap Nyonya Katy dengan tatapan mencemooh. Plak. Berani kamu menamparkanku. Ucap Nyonya Katy memegang pipinya yang baru saja ditampar. Jangankan hanya menamparkan pipimu Nyonya, merobek mulut kotormu itu aku berani, jawab Angel datar. Ardan lihat. Lihat istrimu yang tidak berguna ini, dia berani menamparkan Mama Ardan. Teriak Nyonya Katy marah. Angel kamu keterlaluan, tidak seharusnya kamu menamparkan Mama ucap Ardan menatap Angel. 32. Lalu menurutmu aku harus diam, saat mamamu menghinaku begitu, jawab Angel dingin. Ingat Ardan aku tidak sebaik itu, untuk membiarkan orang-orang menghina dan menginjak-injak harga diriku, lanjut Angel penuh penekanan. Bukan begitu maksudku, ucap Ardan menghela nafasnya panjang. 33. Anak haram. Cih. Angel berdecih sinis dan membuang muka, tidak menghiraukan Ardan. Melihat histori kehidupan kamu selama ini, aku rasa hidupmu tidak sederhana itu Nona, lanjut Angel tersenyum penuh arti. Tidak. Ini anak kandung Mas Ardan. Teriak Lucy menatap nyalang pada Angel. Lucy jelas mengerti apa maksud dari ucapan Angel. Benarkah? Tanya Angel melirik Ardan. Mas kamu harus percaya bahwa ini benar-benar darah daging kamu, lanjut Lucy memegang tangan Ardan. Ternyata Nona Lucy cukup pintar juga, tapi kenapa Anda terlihat ketakutan Nona, ucap Angel tersenyum miring. Diam karmu. Perempuan mandul sepertimu mana mengerti, ucap Lucy sombong. Plak. Plak. Untuk kesekian kalinya Angel menamparkan Lucy, karena sudah berbicara lancang pada dirinya. Tutup mulutmu sebelum aku robek, ucap Angel dingin. Mas, lihat perempuan ini, dia menamparkanku lagi Mas, ucap Lucy memegang tangan Ardan. Ardan hanya diam, dengan pikiran yang entah ada di mana, sedari tadi jantungnya berdegup kencang, dan perasaannya tidak enak, apalagi melihat sikap Angel, Ardan merasa akan ada sesuatu hal besar yang akan terjadi. Mas. Sentak Lucy karena Ardan hanya diam tidak menjawab, pipinya terasa sangat panas dan sakit, tamparan dari Angel tidak main-main, bahkan sudut bibir Lucy sedikit robek dan berdarah. Ardan seketika tersadar dari lamunannya dan langsung menatap tajam pada Lucy. Angel sayang aku akan menjelaskan ini semua, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, ucap Ardan melihat ke arah Angel, tanpa menghiraukan Lucy. Angel hanya diam tidak bergeming, tatapan matanya sangat tajam dengan raut wajah yang begitu dingin dan datar tanpa sedikit pun emosional di dalamnya. Angel sudah tidak membutuhkan penjelasan apapun dari Ardan, memangnya yang perlu dijelaskan, semuanya sudah jelas, pria itu berselingkuh dan Angel tidak dapat mentoleransi kesalahan Ardan apapun alasannya. 34. Mas kamu harus bilang pada istrimu bahwa ini anak kamu. Ucap Lucy kembali bersuara. Lia Ardan sebaiknya kamu katakan saja pada perempuan mandul itu bahwa Lucy adalah istri keduamu yang saat ini sedang mengandung anakmu, ucap Nyonya Katy ikut angkat bicara. Jadi benar, Anda Nona Lucy saat ini sedang mengandung anak haram dari Tuan Ardan, ucap Angel menganggukkan kepalanya kecil. Tidak ada sedikit pun emosional di wajahnya, yang ada hanya tatapan datar dan dingin. Apa Angel tidak sakit hati dengan panggilan dari Nyonya Katy yang memanggilnya sebagai wanita mandul? Tentu saja sakit hati, tapi itu sudah cukup sering dan terbiasa Angel dengar.
Tidak perlu sedih, itu hanya akan membuang-buang orang yang tidak menyukaimu merasa menang, biarkan saja mereka berbicara sesuka hatinya, ada masanya nanti kamu membalas perkataan kejamnya, tapi bukan dengan cara murahan seperti yang mereka lakukan, karena orang pintar tidak akan mau berdebat dengan orang bodoh. Angel, jaga bicaramu, itu bukan anak haram, karena aku dan Lucy sudah menikah, ucap Ardan tanpa sadar. Rock, Rock, Rock. Apa aku baru saja mendengar sebuah pengakuan dari seorang Ardan Malik yang ternyata selama ini diam-diam menikah lagi. Wow, ucap Angel bertepuk tangan. Ini yang sedari tadi Angel tunggu. Ardan mengakui perselingkuhannya di depan matanya langsung, walaupun Angel memang sudah tahu bahwa Ardan sudah menikahi Lucy 3 bulan yang lalu, tepatnya saat usia kandungan Lucy masuk bulan keempat. Jadi tidak salah dong, Angel menyebut anak haram, karena mereka melakukan hubungan jauh sebelum mereka menikah. Disclaimer, hal ini tidak ada niat untuk menyinggung siapapun, pada dasarnya semua bayi itu terlahir suci, hanya saja anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki nasab ke ayahnya. Kedua orang tuanya yang salah, tapi anaknya yang menjadi korban dari kesalahan mereka. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan tercela seperti ini, dan yang sudah berumah tangga semoga rumah tangga kalian dijauhkan dari orang ketiga. 2. Sayang, ucap Ardan tersadar. Baiklah, sudah cukup waktuku terbuang sia-sia untuk hal seperti ini, sekarang semuanya sudah jelas, ucap Angel. Datar. Dan kau Ardan Malik sudah mengingkari perjanjian kita, kau pengkhianat. Lanjut Angel menunjuk Ardan dengan dingin. Tidak sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, ucap Ardan menggelengkan kepalanya. 35. Aku bisa jelasin ini semua, lanjut Ardan mencoba meraih tangan Angel. Tidak perlu, jawab Angel dingin. Semuanya sudah jelas, tidak ada yang perlu kamu jelaskan lagi, ucap Angel penuh penekanan. Maaf, ucap Ardan menundukkan kepalanya. Tapi boleh aku tahu dari mana kamu tahu semua ini? Tanya Ardan melihat ke arah Angel. CK, sudahlah, aku tidak ada waktu untuk menjawab pertanyaan kamu yang tidak berbobot itu. Aku kesini hanya ingin menyerahkan ini, ucap Angel datar. Angel memberikan sebuah amplop coklat yang isinya adalah surat cerai yang sudah Angel urus jauh-jauh hari. Apa ini? Tanya Ardan. Silahkan Anda lihat sendiri Tuan Ardan yang terhormat. Jawab Angel penuh penekanan. Mendengar nada bicara istrinya, membuat perasaan Ardan semakin tidak enak. Angel sudah tidak sudi memanggil Ardan dengan sebutan Mas seperti panggilannya yang selama ini, apalagi tadi Angel mendengar si Gundik juga memanggil Ardan dengan sebutan Mas. Sungguh memuakkan. Dalam hal ini Lucy lah orang yang paling bahagia. Terlepas dari apa yang Angel katakan tadi, akhirnya dirinya tidak perlu bersembunyi lagi. Setelah ini dirinya akan pastikan bahwa Ardan akan mendepak Angel secepatnya dan hanya dirinya satu-satunya yang akan menjadi istri dari Ardan Malik. Lihat nyatanya kepintaran dan kesuksesan kamu yang dikenal banyak orang di luar sana, ternyata tidak mampu membuatmu menang dari aku, batin Lucy tersenyum miring. Bukan kalah hei, tapi Angel tidak sudi berdampingan dengan manusia hina seperti kamu. Nyonya Katy sedari tadi menatap tajam ke arah Angel, tapi sayang Angel tidak terpengaruh sedikit pun dengan tatapan mama mertuanya. Dasar wanita mandul, kalau bukan karena kamu anak orang kaya, sudah sedari lama aku memaksa Ardan untuk menceraikanmu. Syukurlah sekarang darinya sendiri yang meminta cerai dari Ardan. Jadi aku tidak perlu repot-repot untuk mengusirnya, batin Nyonya Katy. Angel bukannya tidak sadar dengan tatapan mertuanya itu, hanya saja Angel tidak ingin menghabiskan tenaganya hanya untuk meladeni wanita tua yang menurutnya sangat menyebalkan. Dasar wanita tidak tahu diri, ucap Nyonya Katy menatap sinis ke arah Angel. 2:36. Surat cerai. Mendengar perkataan Nyonya Katy, Angel hanya menyunggingkan senyum sinisnya. Sedari awal menikah dengan Ardan, Angel tidak pernah berniat untuk menjadi menantu idaman untuk mertuanya, apalagi harus menjatuhkan harga dirinya hanya karena ingin disayang oleh mertuanya.
Hei wanita-wanita hebat, kalian tidak perlu menjatuhkan harga diri kalian hanya untuk membuat orang lain menyukai kalian. Kalian cukup fokus pada kebahagiaan kalian, selagi kalian tidak salah, kalian berhak melawang. Angel itu perempuan alfa yang tidak gampang disetir, wataknya yang keras dan memiliki pendirian yang sangat tinggi, serta sangat menjunjung harga dirinya untuk tetap ada di atas. Hal itu membuat Angel terlebih-lebih dominan di dalam rumah tangganya bersama Ardan. Disclaimer: Angel memang merupakan alpha woman, tapi bukan berarti selama ini Angel tidak menghormati apalagi menghargai Ardan sebagai suaminya. Angel itu wanita pintar yang memiliki pemikiran yang sangat luas, walaupun dirinya cukup dominan, tapi Angel sadar bahwa statusnya adalah sebagai istri dari Ardan Malik, dan selama ini Angel sangat menghormati Ardan dan sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri sebaik mungkin. Dek. Ardan menegang saat membaca isi surat yang di dalam amplop coklat itu. Surat cerai dari pengadilan. Penggugat saudari Angelina Putri Thompson dan tergugat saudara Ardan Malik. Bukan hanya itu, di dalam amplop coklat itu juga ada beberapa lembar foto kemesraan Ardan dan Lucy. Bahkan lebih mengejutkannya lagi, ada salah satu gambar yang memperlihatkan bahwa Ardan dan Lucy tidur bersama. Tidak mungkin, batin Ardan dengan jantung berdegup kencang. Bagaimana mungkin Angel mendapatkan itu semua dengan secara detail, bahkan hal yang tidak pernah Ardan sangka sebelumnya. Sepertinya Ardan lupa siapa wanita yang menjadi istrinya itu. Untuk mendapatkan hal seperti itu bukanlah hal yang sulit bagi Angel. Sekarang sudah jelaskan, ucap Angel melipat kedua tangannya. Tangan Ardan meremas kuat surat cerai yang ada di tangannya dan menatap tajam ke arah Angel yang hanya direspon dengan wajah datar dan dingin. Apa maksudnya ini, Angel? Kamu ingin bercerai denganku, hah? Ucap Ardan marah. Apa kamu sudah gila? Lanjut Ardan dengan nafas yang memburu. Apa aku harus menjawab pernyataan bodohmu itu, Ardan? Jawab Angel memutar bola matanya malas. Sudah jelas-jelas di sana tertulis surat apa itu, masih saja bertanya, benar-benar membuang-buang waktu, pikir Angel. Geram. 37. Segera tanda tangani surat cerai itu karena aku tidak punya banyak waktu, lanjut Angel dingin. Tidak. Aku tidak mau bercerai. Ucap Ardan bersikeras. Aku tidak peduli. Kita akan tetap bercerai, tanpa persetujuan kamu sekalipun. Jawab Angel menatap Ardan dingin. 2. Mendengar perkataan Angel, Ardan mengepalkan tangan kuat dengan wajah memerah padam. Kamu tidak akan pernah bisa bercerai denganku, Angel, ucap Ardan mencengkram kuat tangan Ange. Lepas. Ucap Angel dingin. Tidak. Aku tidak akan melepaskanmu, dan kita tidak akan pernah bercerai, jawab Ardan penuh penekanan. Lepas Ardan. Bentak Angel geram. Tidak akan, jawab Ardan tersenyum miring. Dada Angel bergemuruh hebat, saat ini Ardan benar-benar memancing emosinya, berani sekali Ardan memperlakukan dirinya seperti ini, setelah apa yang sudah pria brengsek itu lakukan. Lepas. Bentak Angel lagi. Tidak sayang, aku tidak ak. BHUK. Ak. Ardan mundur beberapa langkah, karena pukulan yang baru saja Angel layangankan di perutnya, dan tanpa sadar cengkranan tangan Ardan pada tangan Angel. Plak, plak. Kamu laki-laki egois, Ardan. Setelah apa yang kamu lakukan, kamu masih tidak mau mempertanggungjawabkan kesalahanmu, ucap Angel menamparkan kedua pipi Ardan. Ardan memegang pipinya yang terasa sangat panas, baru kali ini dirinya ditampar, apalagi yang menamparkannya itu adalah perempuan yang tidak lain istrinya sendiri. Gimana Ardan? Enak. Syukurin. Masih untung tidak Angel hancurkan wajah brengsekmu itu. Kau pengkhianat Ardan. Kau pengkhianat. Teriak Angel menunjuk-nunjuk wajah Ardan. BHUK. Brengsek. Aku membencimu, sialan. Teriak Angel kembali melayangkan pukulan ke wajah Ardan. Biarkan kali ini saja dirinya mengeluarkan semua emosinya, sudah cukup dirinya diam, tapi ternyata pria di depannya ini lebih dari hanya sekedar brengsek. 38.
Angel, apa yang kamu lakukan? Hah? Dasar wanita kasar, ucap Nyonya Katie menatap Angel marah. Diam. Tunjuk Angel dengan aura dingin. Ya. Ardan, ternyata kamu lebih buruk dari yang aku bayangkan. Sekarang aku semakin yakin bahwa aku ingin bercerai dari kamu, ucap Angel dingin. Tidak sayang, maafkan aku tidak bermaksud untuk menyakitimu, jawab Ardan melihat pergelangan Angel yang memerah. Kamu boleh pukul aku, tampar aku lagi, tapi tolong jangan pernah memintaku untuk menceraikanmu, please kasih aku kesempatan kedua, lanjut Ardan penuh permohonan. Cih. Cepat kamu tanda tangan. Ucap Angel tegas, tidak peduli dengan permohonan Ardan. Tidak. Jawab Ardan keras kepala. Jangan egois Ardan, cepat kamu tanda tangan, dan setelah ini kamu bebas bermain dengan gundikmu itu, ucap Angel dingin. Angel, tolong maafkan aku mengaku salah, tapi tolong jangan memintaku untuk menceraikanmu. Aku tidak mau kehilangan kamu Angel, aku cinta sama kamu, ucap Ardan berusaha meraih tangan Ardan. Ardan, kamu benar-benar manusia paling brengsek, setelah apa yang sudah kamu lakukan di belakang aku selama ini, sekarang dengan tidak tahu malunya kamu mengatakan bahwa kamu tidak mau kehilanganku, cih. Jawab Angel berdecih sinis. Ingat Ardan, kamu sendiri yang memulai ini semua, dan kamu juga yang harus tanggung jawab, karena aku tidak akan pernah sudi memiliki hubungan dengan seorang pengkhianat sepertimu, lanjut Angel penuh penekanan. Ardan terdiam menundukkan kepalanya, ini salahnya, tapi Ardan benar-benar tidak ingin kehilangan Angel. Cepat tanda tangani surat ini, ucap Angel tegas. Angel, aku. Cepat tanda tangani Ardan. Apa perlu aku menyebarkan video rekaman perselingkuhan kamu dengan gundikmu itu? Hah? Bentak Angel mulai kehilangan kesabaran. Ardan, sebaiknya kamu tanda tangani surat cerai itu Ardan, biarkan perempuan mandul ini pergi. Apalagi yang kamu harapkan dari perempuan tidak sopan seperti perempuan mandul ini, sahut Nyonya Katie menatap Angel sinis. Tapi Ma, Ardan tidak mau bercerai dengan Angel, jawab Ardan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau kehilangan Angel Ma, lanjut Ardan menundukkan kepalanya. 2:39. Egois. Ardan tidak mau bercerai dengan Angel, tapi Ardan juga tidak mau kalau sampai publik tahu tentang perselingkuhannya dengan Lucy, karena itu pasti akan berdampak pada perusahaannya. Dasar laki-laki egois. Ardan, apa kamu mau anakmu disebut sebagai anak haram? Hah? Bentak Nyonya Katie geram. Mas, panggil Lucy menggelengkan kepalanya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak mau orang-orang memandang anak kita dengan sebelah mata, karena menganggap aku sebagai orang ketiga di hubungan kamu. Aku hanya ingin anakku hidup tenang Mas, apa itu salah? Ucap Lucy dengan air mata buayanya. Tenanglah sayang, jangan menangis, kamu dan anak kita akan aman, tidak akan aku biarkan orang-orang besar berbicara yang tidak-tidak tentang kamu dan anak kita, jawab Ardan menenangkan Lucy. Huek muak banget ngeliat manusia sejenis Ardan Malik. 1. Lagi pula kamu bukan pelakor seperti yang kamu katakan tadi, kamu itu istriku sama seperti Angel, jadi kamu tidak usah takut ya, lanjut Ardan lembut. Bukan pelakor tapi gundik. Melihat pemandangan di depan matanya langsung, di mana Ardan yang sedang memeluk Lucy yang sedang menangis, Angel bukannya cemburu, justru yang ada Angel sangat muak. Aku tidak punya banyak waktu untuk menyaksikan drama murahan kalian, cepat tanda tangani surat itu, ucap Angel dingin. Kenapa kamu tidak terima melihat Ardan sangat mencintai Lucy, ucap Nyonya Katie tersenyum miring. Tidak penting, jawab Angel dingin. Ardan, lakukan sekarang sebelum aku benar-benar membongkar perselingkuhan kamu di depan publik, lanjut Angel melirik Ardan dingin. Kalau ditanya Angel masih mencintai Ardan atau tidak, maka Angel akan menjawab dengan tegas, perasaan itu sudah hancur tidak tersisa, bersama rumah tangganya. Cinta. Rasa itu sekarang kalah dengan rasa benci di hati Angel. Memendam kebencian memang tidak baik, tapi Angel hanyalah manusia biasa yang punya perasaan,
bisa kalian bayangkan pernikahan yang sudah berjalan 8 tahun harus hancur karena pengkhianatan yang Ardan lakukan. 8 tahun bersama nyatanya tidak mampu membuat hati dan perasaan Ardan menetap. Ardan bukan hanya mengecewakan Angel, tapi Ardan juga membunuh rasa percaya diri Angel pada makhluk yang bernama laki-laki. Apa tidak ada kesempatan kedua untuk aku memperbaiki semuanya? Aku janji akan adil pada kalian berdua. Kalian bisa hidup saling berdampingan, dan kamu Angel nantinya juga bisa menganggap anak Lucy dan aku sebagai anak. 40. Kamu, ucap Ardan tidak sadar diri dengan kesalahannya. Angel menggeleng-gelengkan kepalanya tidak percaya bahwa ada manusia seegois Ardan Malik. Aku tidak butuh omong kosongmu Ardan, yang aku mau sekarang juga kamu tanda tangan surat ini, dan urusan kita selesai, jawab Angel dingin. Tapi, apa perlu aku juga menyebarkan video rekaman menjikanmu dengan gundikmu itu yang diambil dari apartemen Melati? Bentak Angel mengejutkan Ardan dan semua orang. Apa katanya? Angel akan menyebarkan video rekaman Ardan dan Lucy di apartemen Melati. Jangan bilang wanita di depannya ini memiliki semua video perselingkuhan Ardan tanpa terkecuali. Angel, kamu, ucap Ardan menggelengkan kepalanya. Ardan tidak bisa berkata-kata lagi, ternyata semuanya memang sudah diketahui oleh Angel. Bahkan tempat Lucy tinggal selama ini juga diketahui Angel, apartemen Melati, tempat di mana Ardan dan Lucy menghabiskan waktu berdua selama beberapa bulan belakangan ini. Cepat Ardan! Bentak Angel benar-benar sudah muak dengan semua ini. Ardan, sebaiknya kamu segera tanda tangani surat cerai itu, biar semuanya cepat selesai, ucap Tuan Malik yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Tapi Pak, tidak ada tapi-tapian Ardan, apa kamu mau hubungan kamu terbongkar di depan publik? Jangan gila kamu. Bentak Tuan Malik. Tuan Malik sangat tahu seperti apa sepak terjang seorang Angelina Putri Thompson itu seperti apa, setiap perkataannya tidak pernah main-main, dan Tuan Malik tidak mau kalau sampai masalah ini bocor ke depan publik, karena sudah bisa dipastikan pasti akan berdampak buruk pada perusahaannya, terlebih Angel memiliki power yang sangat kuat di dunia bisnis. Ardan, lakukan sekarang, ucap Tuan Malik tegas. Angel hanya diam melipat kedua tangannya, dengan senyum sinis wajah cantiknya, dirinya tahu betul apa yang sedang dikhawatirkan pria tua itu, karena sekalinya masalah ini bocor maka reputasi keluarga Malik akan hancur. Baiklah, Ardan akan menandatangani surat ini, ucap Ardan terpaksa. Dengan berat hati Ardan menandatangani surat cerai yang sudah Angel tanda tangani sebelumnya, yang artinya mereka sekarang resmi bercerai hanya tinggal menunggu sidang di pengadilan. Bagus, aku tidak perlu repot-repot untuk menyingkirkan wanita mandul itu, batin Nyonya Katy. Akhirnya aku menjadi satu-satunya istri Ardan, dan yang akan menjadi Nyonya Malik, batin Lucy tersenyum senang. 41. Setelah ini aku hanya perlu menyingkirkan wanita tua itu, dan semuanya akan jatuh ke tanganku, batin Lucy melirik Nyonya Katy dengan senyum liciknya. Angel, aku benar-benar menyayangkan keputusan kamu yang memilih untuk berpisah dengan Mas Ardan, ucap Lucy tiba-tiba angkat bicara. Padahal kita bisa sama-sama mendampingi Mas Ardan, kita bisa menjadi madu yang akur, layaknya seorang adik dan kakak, lanjut Lucy dengan wajah munafiknya. Apa yang dikatakan Lucy benar Angel, apa kamu tidak ingin mengurungkan niatmu itu? Kita bisa bicarakan ini lagi dengan kepala dingin. Aku tahu mungkin kamu saat ini masih dikuasai oleh emosi, ucap Ardan ikut bersuara dengan harapan Angel mau merubah keputusannya. Percaya diri sekali Anda Nona Lucy, kamu pikir saya mau menjadi madu kamu? Tentu saja tidak, jawab Angel melirik Lucy sinis. Aku tidak ingin mengotori harga diriku, lanjut Angel tersenyum mengejek. Angel, kamu keterlaluan, bentak Ardan. Lihat, terserah kamu, aku tidak peduli, jawab Angel memutar bola matanya malas. Urusanku sudah selesai, dan jangan lupa 3 hari lagi datang ke pengadilan, lanjut Angel beranjak dari sana. Apa? 3 hari lagi? Tanya Ardan membulatkan matanya. Kenapa cepat sekali?
Tanya Ardan lagi. Ardan pikir dirinya masih punya kesempatan untuk memperbaiki ini semua, ternyata Angel sudah menyiapkan semua ini sedang matang. Aku pergi, jawab Angel tanpa ingin menjawab lebih. Tanpa banyak bicara Angel berjalan pergi dari kediaman mantan mertuanya, dengan perasaan lega akhirnya semuanya selesai hanya tinggal menunggu keputusan hakim di persidangan nanti. Angel tidak punya waktu untuk sekedar mendengarkan omong kosong mereka semua, apalagi di gundik itu, siapa yang tidak tahu sifat aslinya seperti apa. Oh. Cih munafik. 42. Kebaikan Angel. Hah? Akhirnya aku terlepas dari si pengkhianat itu, batin Angel menghela nafas kasar. Bukan hal mudah mengambil keputusan ini, rumah tangga yang sudah 8 tahun Angel bangun harus berakhir seperti ini, tapi kalaupun Angel disuruh milih untuk tetap mempertahankan pernikahannya, jelas dengan tegas Angel akan menolaknya. Seperti yang kalian tahu, prinsip Angel yang tidak akan pernah memberikan kesempatan kedua pada seorang pengkhianat, karena itu hanya akan membuat kita terbunuh perlahan. Sekali lagi Angel ingatkan. Selingkuh itu tidak ada obatnya, dan lebih mirisnya lagi orang yang selingkuh akan mengaku salah dan meminta maaf saat mereka sudah ketahuan. 1. Andai kata tidak ketahuan, apa mungkin orang yang berselingkuh akan merasa bersalah dan meminta maaf pada pihak yang dirugikan? Tentu saja tidak. Mereka akan hanyut dalam hubungan terlarang mereka tanpa memikirkan perasaan orang yang mungkin terluka akibat perbuatan mereka. Angel tunggu. Teriak Ardan hendak mengejar Angel. Ardan berhenti kamu. Cegah Tuan Malik mencegah Ardan. Lepas Pak, aku harus bicara dulu dengan Angel, ucap Ardan memberontak. Apalagi yang ingin kamu bicarakan? Sudah, biarkan dia pergi, ucap Tuan Malik geram. Tuan Malik sedari tadi merasa gelisah, perasaannya mulai tidak enak. Tuan Malik baru sadar bahwa keluarga Angel bukan keluarga yang dapat disinggung. Bersyukur kalau masalah perselingkuhan Ardan tidak sampai pada keluarga Thompson, kalau sampai itu terjadi entah apa yang akan mereka lakukan. Angel tunggu. Kita perlu bicara. Panggil Ardan berteriak seperti orang kesetanan, padahal surat cerai sudah ditanda tangani. Entah apa lagi yang ingin pria itu bicarakan. Angel sekali tidak menghiraukan panggilan Ardan, saat ini Angel sudah berjalan keluar dari pintu utama keluarga Malik. Selamat siang Nona muda, sapa beberapa pelayan. Jawab Angel menganggukkan kepala singkat. Angel berjalan pergi dari kediaman keluarga Malik dengan langkah anggun dan aura mahalnya, yang mampu membuat siapapun segan terhadapnya. Tidak jauh dari kediaman Malik ada sebuah mobil hitam yang menunggu kedatangan Angel. Kasihan sekali Nona Angel, ucap salah satu pelayan melihat kepergian Angel. Benar? Aku tidak menyangka Tuan Ardan tega mengkhianati Nona Angel, sahut salah satu temannya. 43. Pertengkaran mereka tadi di ruang makan, didengar oleh semua pekerja di kediaman keluarga Malik. Mereka semua sangat terkejut ternyata perempuan hamil itu adalah selingkuh dari tuan muda mereka. Kalian dengar tadi kan apa yang Nona Angel bilang? Bahwa perempuan yang menjadi selingkuhan Tuan Ardan adalah seorang jaleng, bisik pelayan AN mulai menggosip. Lia, aku dengar tadi waktu Nona Angel mengatakan bahwa selingkuhan Tuan Ardan adalah seorang jaleng dengan tarif 30/50 JT per jam, sahut pelayan B mengiyakan perkataan pelayan A. D. Sangat beda jauh dengan Nona Angel, benar-benar tidak sebanding, ucap pelayan C. Benar. Beda kasta dan juga beda level, jawab pelayan B tertawa kecil diikuti yang lain. Hahaha. Shoot, sudah diam? Ayo kita kembali bekerja sebelum ketahuan nyonya besar, bisa-bisa nanti kita kena marah, ucap pelayan A menghentikan teman-temannya. Ayo. Mereka semua akhirnya bubar dan kembali mengerjakan pekerjaan mereka, sesekali mereka tetap bergosip masalah yang Ardan dan Angel. Sementara Angel saat ini sudah duduk di dalam mobil yang tadi menunggu kedatangannya. Ke rumah Daddy, ucap Angel dingin. Baik Queen, jawabnya tegas. Queen,
Kira-kira apa maksud dari panggilan itu ya? 93. Mobil hitam itu melaju dengan kecepatan sedang, pergi meninggalkan perumahan tempat tinggal orang tua Ardan. Max, bagaimana keadaan di sana? Tanya Angel datar. Semuanya aman Queen, jawab Max sopan. Mungkin dalam waktu dekat saya akan berkunjung, ucap Angel melihat ke arah luar jendela. Suatu kehormatan Queen, saya akan menunggu kedatangan Anda, jawab Max tegas. Setelah itu tidak ada lagi percakapan antara mereka berdua, Angel sibuk melihat keluar jendela, sementara Max kembali fokus mengemudi. Saat di lampu merah, Angel ada seorang kakek-kakek yang sedang ingin menyeberang jalan. Keadaan kakek itu cukup memprihatinkan, dengan membawa karung besar yang entah apa itu isi. Angel melihat lampu masih berwarna hijau dan 10 detik lagi akan berubah merah. Seharusnya ini cukup, batin Angel. Tanpa sepatah kata pun Angel langsung turun dari dalam mobilnya, berjalan cepat menuju ke arah kakek-kakek yang 44. Sedang menyeberang. Kakek, mari saya bantu, ucap Angel mengambil alih karung si kakek. Terima kasih nak, jawab si kakek. Angel melirik lampu merah, tinggal 6 menit lagi lampu akan berubah berwarna hijau. 1. Mari ke, ucap Angel menuntun si kakek. Para pengendara yang berada di lampu merah, sedari tadi memperhatikan apa yang dilakukan oleh Angel. Dalam hati mereka merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh Angel. Sederhana tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Ada sebagian dari mereka yang mengenali Angel, seperti yang kalian tahu, Angel merupakan pembisnis sukses yang dikenal banyak orang dari berbagai kalangan, tidak jarang beritanya sampai tersebar ke luar negeri. Salah satu mobil yang berhenti di lampu merah itu, seorang pria sedari tadi terus berseru heboh membuat pria yang satunya merasa kesal dan dongkol. Oh my god, aku tidak percaya ini. Ucapnya heboh. CK Jeffrey, kamu bisa diam tidak? Ucap si pria yang ada di bangku penumpang. Jeff, lihat, kamu harus lihat itu Jeff. Oh my god. Ucap Jeffrey tanpa menghiraukan perkataan Jeffrey. 3. Jeffrey. Kamu sudah bosan hidup ya? Bentak si pria menatap tajam pada Jeffrey. Maaf tuan, jawab Jeffrey tersadar. Apa yang sebenarnya kamu lihat sampai seperti orang gila begitu hah? Berteriak-teriak seperti monyet Ucap si pria mendengus kesal. Itu tuan, saya melihat idola saya, jawab Jeffrey semangat. Lihat itu tahun, perempuan cantik itu idola saya. Dia Mrs. Angel, pengusaha wanita yang masuk ke dalam daftar miliarder dunia. Lanjut Jeffrey menunjuk ke arah Angel yang sedang membantu kakek-kakek di depan saya. 1. Ternyata Mrs. Angel selain cantik dan pintar, beliau mempunyai hati yang baik dan tidak sombong, ucap Jeffrey berdecak kagum. Sangat jarang aku melihat di zaman sekarang ini, orang yang memiliki jiwa sosial, apalagi kalau mereka sudah punya jabatan, boro-boro mereka mau melihat ke bawah, tapi Mrs. Angel, beliau sungguh sangat berbeda, lanjut Jeffrey. Tidak henti-hentinya Jeffrey memuji kebaikan Angel, yang menurutnya sangat dermawan. 1. Bagaimana menurut Anda tuan? Tanya Jeffrey melirik tuannya. 45. XANDER Cloud. Tuan. Panggil Jeffrey melirik tuannya. Karena tidak ada sahutan dari orang yang diajak ngobrol, akhirnya Jeffrey mengikuti arah pandang tuannya yang ternyata sedang melihat ke arah Angel. Jeffrey mengernyitkan alisnya, apa dirinya tidak salah lihat, saat ini tuannya sedang memperhatikan seorang wanita. Wow, sejak kapan tuannya itu menyukai makhluk yang bernama perempuan? Saat Jeffrey akan membuka suara tiba-tiba lampu berubah menjadi hijau. Semua pengendara langsung melanjutkan perjalanan mereka, begitu pula dengan Angel yang baru masuk ke dalam mobilnya. Max, kita menepi di pinggir sana, ucap Angel menunjuk ke arah si kakek-kakek tadi. Baik Queen,
jawab Max menjalankan mobilnya. Tidak membutuhkan waktu lama mobil Angel sudah sampai di tempat si kakek tadi. Max bantu saya membawa barang kakek itu, ucap Angel keluar dari dalam mobilnya. Baik Queen, jawab Max ikut turun. Ayo kek masuk ke dalam mobil saya akan mengantarkan kakek, ucap Angel berjongkok di depan si kakek. Tidak perlu repot-repot nak, nanti kakek bisa pulang jalan kaki. Lagi pula baju kakek kotor nanti mobil kamu kotor, jawab si kakek menolaknya dengan halus. Tidak apa-apa, ayo biar saya antar kakek pulang sekalian, sebentar lagi ini sepertinya akan turun hujan, ucap Angel mendongak melihat langit yang tampak gelap. Masalah mobil kotor, nanti bisa saya cuci, ayo naik kek, lanjut Angel. Terima kasih nak, jawab si kakek haru. Jujur selama dirinya hidup hampir 80 tahun, baru kali ini dirinya bertemu orang sebaik wanita muda di depannya ini. Silahkan masuk kek, barang-barang kakek biar supir saya yang bawa, ucap Angel melirik Max. Max yang mengerti, langsung menganggukkan kepalanya dan mengangkat barang-barang si kakek, dan diletakkan di bagasi mobil. Sedari tadi ada dua pasang mata yang memperhatikan semua pergerakan Angel, yang satunya terlihat heboh, sementara yang satunya lagi hanya diam dengan ekspresi wajah datarnya. Entah ada setan apa yang merasuki pria yang ada di dalam mobil itu, sehingga tadi meminta supirnya untuk menghentikan mobilnya, hanya karena ingin melihat sosok wanita yang sedang membantu seorang kakek tua. 46. Mrs. Angel benar-benar wanita idamanku, andai saja beliau belum punya suami, sudah aku culik dia untuk dijadikan istri, ucap Jeffrey berdecak kagum. Siapa yang akan menolak pesona seorang Jeffrey yang sangat mempesona ini, tapi sayang pantang bagiku merebut milik orang lain, lanjut Jeffrey dengan percaya iri. Aku sepertinya aku benar-benar sudah terkena virus dari Mrs. Angel, ucap Jeffrey terkekeh geli. Nanti kalau ketemu, aku akan meminta tanda tangannya dan akan aku simpan, siapa tahu di masa depan nanti aku yang menjadi jodohnya Mrs. Angel, cerocos Jeffrey menghayal seperti orang gila. Tidak tahu saja Jeffrey bahwa saat ini pria yang sedang duduk di bangku penumpang, sedang menatapnya tajam. Berhenti berbicara, ngelantur seperti orang bodoh. Cepat jalan, ucap si pria di belakangnya. Baik tuan, jawab Jeffrey terkejut. Astaga, hampir saja jantungku jatuh menggelinding, gumam Jeffrey menyentuh dadanya. Apalagi yang kamu tunggu Jeffrey? Cepat jalan, ucap si pria kesal. Maaf tuan, jawab Jeffrey kembali menjalankan mobilnya. Mobil mewah berlogo Ferrari itu kembali melaju dengan kecepatan sedang, membelah jalanan kota yang tidak terlalu padat. Jeffrey masih penasaran apa alasan tuannya tadi menyuruhnya untuk berhenti, saat melihat mobil yang ditumpangi Angel menepi di pinggir jalan. Tuan, kenapa tadi Anda menyuruh saya berhenti? Tanya Jeffrey penasaran. Si pria yang dipanggil tuan hanya diam, tidak berniat untuk menjawab pertanyaan Jeffrey, karena menurutnya tidak penting, asisten pribadinya itu memang cukup cerewet dan menyebalkan. Mulutnya selalu mengoceh seperti burung. Apa Anda juga tertarik dengan Mrs. Angel? Ucap Jeffrey kembali bertanya. Kali ini wajah si pria yang duduk di kursi penumpang itu, wajahnya terlihat sangat datar. Tapi tuan sebaiknya jangan, karena dari berita yang sering saya dengar, Mrs. Angel sudah menikah, kan rasanya tidak lucu kalau Anda harus patah hati, ucap Jeffrey menggurui bosnya. Jeffrey, kau terlalu berani Naki. Apa kamu tidak bisa diam Jeffrey, atau mau aku ledakan kepalamu itu ucapnya dingin. Maaf tuan, jawab Jeffrey cari aman. Padahal kan niat aku baik, memberitahunya sebelum terlanjur jatuh ke dalam pesona Mrs. Angel yang sangat menawan itu, gitu aja marah pantas saja jomblo, batin Jeffrey mendumel. Kau mengumpatku Jeff. Ucap si pria datar. 47. Apa?
Bagaimana mungkin Tuan tahu? Bukankah aku berbicara dalam hati, ucap Jeffrey keceplosan. Kurang ajar kau Jeffrey. Berani sekali kau mengumpatku. Ucap si pria geram. Tuan, gajimu bulan ini dipotong 30% dan tidak ada bonus. Ucap si pria menotong ucapan Jeffrey. Apa? Ciit. Duk. Teriak Jeffrey mengeram mobilnya mendadak, membuat si pria yang ada bangku penumpang, hampir saja terjungkal. Jeffrey. Teriak si pria menggelegar. Kau benar-benar menantangku hah? Bentak si pria sambil menodongkan pistolnya. Tuan, ucap Jeffrey berkeringat dingin. Bayangkan saja saat ini tepat di belakang kepalanya, tuannya itu sedang menodongkan senjata tajamnya, yang mampu meledakkan semua isi di dalam kepalanya. Tuan, tolong jauhkan benda itu, saya masih ingin hidup Tuan, apa Anda tidak kasihan dengan saya? Ucap Jeffrey memelas. Tidak. Untuk apa aku kasihan denganmu heh? Jawab si pria tersenyum mengejek. Tuan, Anda kejam sekali, padahal saya yang selalu membelikan kaos kaki Anda yang berwarna merah muda itu. Kalau saya mati, nanti siapa yang akan membelikan kaos kaki Anda dengan warna yang sangat lucu itu? Ucap Jeffrey mengeluarkan jurus andalannya. 1. Kau mengejekku iya. Ucap si pria kesal. Tidak, saya hanya berbicara realistis. Saya membutuhkan gaji, dan Anda membutuhkan kaos kaki warna merah muda yang super lucu itu, jawab Jeffrey tersenyum penuh kemenangan. Sialan. Umpat si pria tampan itu dongkol. Jeffrey tertawa kecil melihat wajah masam tuannya, siapa yang menyangka seorang Thunder Cloud yang sangat dihormati dan disegani itu ternyata memiliki hobi yang cukup menggelikan. D. Kaos kaki warna merah muda 1. Ya, pria datar yang tadi memperhatikan Angel dengan pandangan yang sulit diartikan itu adalah Thunder Cloud, pengusaha sukses yang merajai dunia bisnis baik Eropa ataupun Asia. 48. Ardan ngamuk. Hari ini Thunder baru saja tiba di negara Ki bersama Jeffrey yang merupakan asisten pribadinya. Apa kamu sudah menghubungi pihak Thompson Group Jeffrey? Tanya Thunder datar. Maaf Tuan. Pihak mereka meminta pertemuannya diundur, karena CEO mereka tidak bisa hadir untuk hari ini, katanya ada urusan penting yang harus diselesaikan, jawab Jeffrey dingin. Batalkan saja kerjasama ini, aku tidak butuh orang yang tidak profesional, ucap Thunder datar. Tapi Tuan, tidak ada tapi-tapian, aku tidak suka bekerja sama dengan orang yang tidak bisa menghargai waktu, ucap Thunder memotong ucapan Jeffrey. Hah. Baiklah, saya nanti akan menghubungi sekretaris Mrs. Angel untuk membatalkan kerja sama ini, ucap Jeffrey menghela nafasnya panjang. Padahal Jeffrey sangat berharap bisa bertemu dan bertatap muka dengan idolanya itu, tapi siapa yang berani membantah perintah tahun arogannya itu? Mrs. Angel. Gumam Thunder lirih. Lihat Tuan, CEO dari Thompson Group adalah Mrs. Angel. Apa Anda tidak tahu? Ucap Jeffrey yang mendengar gumaman Thunder. Untuk kali ini saja, tidak untuk lain waktu, ucap Thunder berdeham singkat. 1. Maksud Anda Tuan? Tanya Jeffrey melirik Thunder dari kaca spion. Thompson Group, jawab Thunder datar. Apa? Tanya Jeffrey belum paham. Kerjasama, jawab Thunder datar. Maksud Anda? Kita tidak jadi membatalkan kerjasama dengan perusahaan Thompson Group. Tanya Jeffrey memastikan. Jawab Thunder bergumam lirih. Yes. Seru Jeffrey mengepalkan sebelah tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, walaupun sebenarnya Jeffrey masih penasaran kenapa tiba-tiba tahun arogannya itu berubah pikiran. Tapi Jeffrey senang akhirnya bisa bertemu dengan idolanya, Mrs. Angelina Putri Thompson. Akhirnya setelah sekian lama aku bisa bertemu dengan idolaku, ucap Jeffrey tersenyum lebar. 49. Mrs. Angel, I'm coming. Seru Jeffrey semangat.
Sander menggeleng-gelengkan kepalanya dan mendengus kesal, melihat tingkah gila dari asisten pribadinya itu. Dasar tidak waras, batin Sander mendengus. Sander menyenderkan kepalanya, dan memejamkan matanya. Dirinya tidak menyangka hari pertamanya di negara Ki akan melihat sesuatu yang cukup menarik perhatiannya. Mrs. Angelia. Cukup menarik, batin Sander tersenyum miring. Dia janda kembang Sander. Ah Tuan, saya baru ingat, tadi salah satu anak buah Anda menghubungiku. Mereka mengatakan bahwa mulai hari ini akan bergerak untuk mengawasi keluarga Malik, ucap Jeffrey hati-hati. Jeffrey sangat tahu, setiap kali membahas keluarga Malik, tuannya itu sangat sensitif. Benar saja, lihatlah wajah Sander langsung memerah padam dengan rahang mengeras dan tangan terkepal kuat. Katakan pada mereka, lakukan tugasnya dengan baik, dan aku tidak menerima kegagalan, ucap Sander dingin. Baik Tuan, jawab Jeffrey patuh. Ini adalah salah satu alasan Sander datang ke negara Ki. Selain untuk kerjasama dengan perusahaan Thompson Group, Sander juga memiliki urusan penting dengan keluarga Malik. Wow, keluarga Malik. Mantan mertuanya Angel, kira-kira ada hubungan apa Sander dengan keluarga Malik ya? Sementara itu di ruang makan keluarga Malik saat ini Ardan sedang mengamuk, melempar beberapa barang hingga pecah dan berserakan di mana-mana. Hahaha. Iar, brengsek, Sudah tidak tahu berapa banyak piring dan beberapa barang yang lain pecah akibat ulah Ardan. 50. Setelah kepergian Angel tadi, Ardan mengamuk memecahkan semua barang yang ada di sana. Entah apa yang membuat pria pengkhianat itu mengamuk seperti itu, padahal ini semua adalah buah dari perbuatannya sendiri. Sialan. Brak. BRAKKKK. Ardan stop. Teriak Nyonya Katy sudah tidak tahan melihat kelakuan Ardan. Apa yang membuat kamu sampai seperti ini Ardan? Apa kamu sudah gila hah? Tanya Nyonya Katy. Kamu tidak melihat Lucy ketakutan melihat kelakuan gilamu ini hah? Bentak Nyonya Katy menunjuk ke arah Lucy yang ada di samping Tuan Malik. Sebenarnya Lucy tidak takut dengan Ardan, hanya saja Lucy merasa marah karena merasa Ardan sangat berlebihan karena ditinggal Angel. Sekarang kamu sudah terlepas dari wanita mandul itu, seharusnya kamu senang bukannya seperti orang gila begini, lanjut Nyonya Katy memutar bola matanya malas. Mendengar perkataan mamanya, Ardan mengepalkan tangannya kuat. Tanpa sepatah kata pun Ardan berlalu pergi dari sana, meninggalkan kekacauan yang sudah dirinya perbuat. Ardan, mau kemana kamu? Teriak Nyonya Katy memanggil Ardan, tapi tidak dihiraukan sama sekali. Sudah biarkan anak itu, ucap Tuna Malik. Hah? Anak itu, ucap Nyonya Katy menghela nafas kasar. Hei kamu bersihkan ini semua, perintah Nyonya Katy pada beberapa pelayan yang ada di dapur. Baik Nyonya, jawab mereka menundukkan kepalanya. Akhirnya perempuan mandul itu bercerai dengan Ardan, ucap Nyonya Katy tersenyum lebar. Lucy, kamu harus jaga baik-baik suamimu itu, jangan sampai perempuan mandul itu kembali datang dan menggoda Ardan, ucap Nyonya Katy melirik Lucy yang sedari tadi diam. Baik Ma, aku tidak akan membiarkan Angel mengganggu Mas Ardan, jawab Lucy tersenyum. Lucy juga sangat senang dengan perceraian Angel dan Ardan, karena artinya dirinya akan menjadi istri Ardan. 51. Satu-satunya, dan akan Lucy pastikan akan tidak akan membiarkan Angel mendekati Ardan lagi. Siapa juga yang mau deket-deket sama pria brengsek itu nol. Bagus. Aku mau pergi dulu, hari ini aku sangat bahagia dan aku akan pergi untuk bersenang-senang, ucap Nyonya Katy beranjak pergi. Pak, hari ini Mama mau belanja, ucap Nyonya Katy melirik suaminya. Lia, bawalah kartu ini, Mama bisa belanja sepuasnya, ucap Tuan Malik menyerahkan kartu kreditnya.
Baiklah aku pergi dulu, jawab Nyonya Katy tersenyum lebar. Lucy, apa kamu ingin ikut bersama Mama? Tanya Nyonya Katy sebelum pergi. Sebaiknya Lucy di rumah saja Ma, pasti nanti Mama belanjanya lama, kasihan udah hamil besar nanti kecapean, ucap Tuan Malik sebelum Lucy menjawab. Benar juga apa yang Papa bilang, baiklah Mama pergi dulu, ucap Nyonya Katy berjalan pergi dari sana. Lucy yang ditinggal berdua dengan papa mertuanya, meremas tangannya kuat. Sementara Tuan Malik tersenyum miring, memilih Lucy. Apa kamu tidak ingin berterima kasih kepadaku Lucy, karena sudah membuat Ardan menceraikan istrinya, ucap Tuan Malik tersenyum miring. Lia, terima kasih, jawab Lucy. Ini tidak gratis Lucy sayang, bisik Tuan Malik. Apa yang papa mau? Tanya Lucy melihat Tuan Malik. Bagaimana kalau kita juga bersenang-senang Lucy, sudah lama kita tidak melakukan itu, bisik Tuan Malik tersenyum penuh arti. Sudah 1 minggu ini aku tidak menjenguknya, lanjut Tuan Malik meliik perut besar Lucy. 8. OMG, apa maksudnya ini 1? Tapi di sini banyak orang, ucap Lucy melihat ke sana kemari.